Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen penguji yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Eko Sugianto SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 di LPTK UIN Saizu Purwokerto yang mengikuti UKM PPG periode 1 tahun 2023. Hari ini, Kamis 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas UKM PPG. Mohon bimbingan dan arahan dari Bapak dosen. Semoga saya bisa lebih baik lagi untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, seperti biasa, ketua kelas silahkan dipimpin untuk berdoa dulu. Siap, gerak, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, untuk tempat duduknya silakan untuk rapi ya terlebih dahulu. Ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tadarus dulu ya. Melanjutkan tadarus kalian di minggu kemarin. Seperti biasa silakan salah satu Mas dibantu untuk membagi Al-Qur'an kepada teman-temannya. Kemarin terakhir sampai surat apa? Atau kemarin halaman berapa? Terakhir halaman berapa? Sekarang kalau nggak salah surat Ar-Rahman ya? Oke, baik, langsung dibuka surat Ar-Rahman. Kalau sudah ketemu semuanya, kita langsung mulai. Sudah siap? Ya, kita awali dengan ta'awud dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bil husban, wa najmus sadaru was-samaa'a wa wada'a mizan.
Sadaqallahul azim. Silakan disimpan kembali Al-Qur'annya. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih. Kelas 11 TJKT, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik semuanya ya. Hari ini berangkat semua enggak? Kayaknya lengkap ya. Namun Bapak Guru absen sebentar. Bapak absen dulu ya. Gita Intan Fitriana, Agus Mizan Kamal, Wahyu Hidayah, M. Isnan, M. Akdan, Lilis Afriza. Yang terakhir Revano Vita Sofi. Oke, alhamdulillah hari ini semuanya berangkat. Baiklah semuanya, sebelum kita melanjutkan materi kita pada hari ini ya, Bapak akan memberikan sebuah video ya, sebuah tayangan video yang nanti Bapak harap bisa menjadi motivasi buat kalian. Ini ada kisah inspiratif ya, ada kisah inspiratif, nanti silakan disimak videonya. Nanti di akhir video Pak Guru pengen tahu kira-kira kalian menyimak enggak video yang Pak Guru putarkan ini. Baik, silakan. Di depan sebuah rumah terdapat sebuah tong sampah yang terbuka. Gerombolan lalat nampak terbang berpesta di atas tong sampah tersebut. Ada seekor lalat yang melihat pintu rumah terbuka lebar. Si lalat itu langsung menuju sebuah meja makan yang penuh dengan makanan lezat. Saya bosan dengan sampah-sampah itu, kata si lalat. Ini saatnya menikmati makanan segar, katanya. Setelah kenyang, si lalat bergegas ingin keluar dan terbang menuju pintu kaca saat dia masuk tadi. Namun ternyata pintu kaca itu telah tertutup rapat. Si lalat hinggap sesaat di pintu kaca itu, memandangi kawan-kawannya yang melambaikan tangannya, seolah meminta agar dia bergabung kembali dengan mereka. Si lalat pun terbang di sekitar kaca, sesekali melompat dan menerjang kaca itu. Dengan tak kenal menyerah, si lalat mencoba keluar dari pintu kaca. Lalat itu merayap mengelilingi kaca dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, bolak-balik. Demikian terus dan terus berulang-ulang, hingga akhirnya nampak lalat itu terkulai lemas terkapar di lantai. Oke, saya jeda dulu sebentar. Tadi jika kalian menjadi seekor lalat, tadi kan mencari apa? Pintu keluar ya. Ternyata pintunya itu tertutup. Kira-kira kalau kalian mau keluar sebagai seekor lalat, masih bisa lewat pintu ini enggak? Bisa. Ada celah yang bisa dilewati enggak, Mas? Angkat tangan, siapa yang tahu? Coba, Mas Mizan. Di mana? Oke, betul, di ventilasi udara. Itu kalau orang berpikirnya pakai akal kan begitu. Berbeda dengan binatang. Binatang kan diberikan otak, pikiran. Tapi kalau manusia diberikan akal, itu bedanya. Gitu ya. Baik, saya teruskan dulu. Untuk video tadi,
Tak jauh dari tempat itu nampak serombongan semut merah yang sedang mencari makan. Dan ketika menjumpai lalat yang tak berdaya itu, serentak mereka mengerumuni dan beramai-ramai. Menggigit tubuh lalat itu hingga mati. Kawanan semut itu pun mengangkat bangkai lalat yang malam itu menuju sarang mereka. Dalam perjalanan, seekor semut kecil bertanya kepada rekannya yang lebih tua, "Ada apa dengan lalat ini, Pak? Mengapa dia sekarang?" Semut yang lebih tua menjawab, "Oh, itu sering terjadi. Ada saja lalat yang mati sia-sia seperti ini. Sebenarnya mereka ini telah berusaha. Dia sungguh-sungguh telah berjuang keras berusaha keluar dari pintu kaca. Namun ketika tak menemukan jalan keluar, dia frustasi dan kelelahan hingga akhirnya jatuh sekarat dan menjadi merupakan lalat hitam." Semut kecil itu manggul-manggul, namun masih penasaran dan bertanya lagi, "Aku masih tidak mengerti. Bukannya lalat itu sudah berusaha keras? Kenapa tidak berhasil?" Masih sambil berjalan dan memanggul bangkai lalat, semut tua itu menjawab, "Lalat itu adalah seorang yang tak kenal menyerah dan telah mencoba berulang kali. Hanya saja dia melakukannya dengan cara-cara yang sama." Semut tua itu memerintahkan rekan-rekannya untuk berhenti sejenak, seraya melanjutkan perkataannya. Nah, itu kaca itu dapat lubang ventilasi udara. Ini saya percepat ya. Jika lalat itu konsentrasi dan membuka pikirannya, maka ia akan berhasil keluar. Dari cerita tersebut, kita dapat melakukan evaluasi pada diri sendiri. Apa yang menyebabkan kegagalan atau faktor hidup Anda berjalan di tempat atau tanpa kemajuan. Kenalilah sumber-sumbernya. Semakin Anda mampu merinci faktor kegagalan, maka semakin tajam Anda mencari solusinya, yang pastinya dengan cara yang berbeda. Pada waktu Baik ya, itu tadi video motivasi. Jadi kesimpulannya dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya kita ketika diberikan tugas, kalian juga misal ketika diberikan tugas oleh Bapak Ibu guru, oleh orang tua, ketika mungkin pernah menjumpai sebuah tugas yang sulit kalian kerjakan, kalian harus bisa menyikapi dengan pikiran yang cerdas. Jadi jangan seperti lalat, taunya keluarnya ya pintu satu tok, padahal banyak jalan menuju Roma. Jadi banyak cara begitu ya. Jadi ketika kalian melakukan sesuatu menggunakan satu cara tidak berhasil, pakailah cara yang lain, sehingga kalian dalam hidup ini harus punya opsi, harus punya pilihan. Minimal punya dua pilihan, planning A dan planning B. Kalau A tidak berhasil, langsung beralih ke planning yang B. Seperti itulah kehidupan kita. Jadi jangan pernah menyerah, tetap berusaha dalam melaksanakan kewajiban kita, khususnya menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, baik. Itu video motivasi yang Bapak siapkan tadi untuk kalian, khususnya biar lebih termotivasi kalian untuk semangat belajar. Untuk selanjutnya, anak-anakku semuanya, sebelum kita nanti masuk di materi yang baru, nah, semuanya melihat di layar ya, semuanya bisa melihat ya, kelihatan semuanya ya. Oke, nanti ini bab yang akan kita pelajari, bab yang baru yang akan kita pelajari nanti, ya. Namun sebelumnya Bapak ingin mereview materi minggu kemarin. Nah, masih ingat gak kira-kira kalian? Materi minggu kemarin masih dalam pembahasan prinsip praktik ekonomi dalam Islam, namun berbeda sub pokok bahasan dengan hari ini. Siapa yang masih ingat kira-kira kemarin tentang apa? Ya, silakan. Mbak Rifa. Sewa menyewa dan utang piutang. Sewa menyewa dan utang? Betul sekali. Terus siapa yang bisa memberikan contoh tentang materi yang kemarin kita pelajari tentang sewa menyewa dan utang piutang? Ya, Mas Agus, contohnya Mas. Rental mobil. Oh ya, rental mobil. Apa lagi? Tukar online, jual beli online. Iya, jual beli online. Ini yang materi sebelum juga kita pelajari. Jadi fenomena yang kita temukan dalam kehidupan sehari itu banyak sekali ya, yang berkaitan dengan materi kemarin, yaitu sewa menyewa dan juga utang piutang. Seperti kemarin mungkin kita bahas tentang pinjaman.
pinjaman di bank juga. Nah, ini nanti berkaitan anak-anak semuanya. Berkaitan tentang materi kita. Yaitu materinya adalah tentang pokok bahasan itu adalah tentang syirkah dan riba. Pernah mendengar? Syirkah dan riba? Pernah ya riba ya? Oke. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut tentang materi kita. Namun sebelum kita lebih lanjut mempelajari materi ini, seperti biasa, kita harus tahu dulu tentang kompetensi dasar dan juga tujuan pembelajaran. Oke. Untuk yang pertama adalah kompetensi dasar ataupun KD. Baik, untuk KD-nya. Nah, ini untuk KD-nya ataupun kompetensi dasarnya. Coba salah satu tolong dibacakan. Mas. Isnan apa? Isnan ya. Kata nggak Mas? Kompetensi dasar. Dasar memahami prinsip ekonomi dan muamalah sesuai syariat Islam. Iya, terus Menelaah prinsip dan praktik ekonomi Islam, bekerja sama dalam menegakkan prinsip dan praktik ekonomi sesuai syariat Islam. Yang terakhir, merapatkan prinsip ekonomi dan muamalah sesuai syariat. Oke. Selanjutnya, yang tidak kalah penting lagi tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita yaitu menganalisis, menguraikan, menyajikan, dan juga apa yang keempat, menunjukkan perilaku bekerja sama dan jujur mendemonstrasikan dan mempraktekkan sesuatu bentuk muamalah atau praktek ekonomi syirkah dan larangan riba dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Oke, betul sekali. Jadi nanti kalian diharapkan itu bisa menganalisis, bisa menguraikan, dan juga bisa menyajikan hal-hal yang berkaitan dengan syirkah, dan juga kalian juga harus bisa meninggalkan yang namanya perbuatan riba. Oke. Sebelumnya gini. Oke, baiklah, sebelum kita masuk ke materi kita lebih lanjut lagi, Pak Guru sudah menyiapkan pretest. Oke ya, pretest untuk materi kita pada hari ini. Oke. Baik. Disiapkan semuanya HP-nya? Udah. Dibuka aplikasi Kahoot-nya ya. Kita akan memakai quiz untuk pretest menggunakan aplikasi Kahoot. Oke. Siap semuanya? Siap. Oke, baik. Jangan sampai ada yang tidak siap, karena nanti akan muncul skornya di situ. Oke, sambil menunggu loading, nanti di sini akan muncul, ya, akan muncul untuk PIN-nya akan kalian masukkan di sini. Karena tanpa PIN itu kalian tidak akan bisa mengikuti kuis untuk berita kita ini. Baik. Silakan ditunggu untuk PIN-nya akan segera keluar. Nanti kalau udah keluar, silakan dimasukkan PIN-nya adalah 2037796. Dicek ulang. Oke, silakan masuk. Satu orang baru masuk. Fathiyah sudah masuk. Selanjutnya. Oke. Sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6 siswa yang masuk. Yang belum silakan segera masuk. Oke. Kalian jangan fokus sama fotonya ya. Itu foto kalian itu. Oke. Sudah semuanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Masih 2 lagi. Oke, siap? Segera kita mulai. Oke, untuk pretest kita akan segera kita mulai. Sudah siap semua ya? Oke.
3, 2, 1. Untuk soal berada di depan. Silakan. Soal nomor 1, silakan dikerjakan. Ya, coba kerjakan sendiri. Nanti setelah diskusi lah kita bareng-bareng kerjain kelompok nanti. Silakan, ayo. Oke. Jawabannya adalah kerjasama. Kita lihat next. Siapa yang paling tinggi skornya? Siapa? Wahyu Hidayah. Oke, tepuk tangan dulu. Oke. Next ya. Soal pretest nomor 2, silakan. Nah, ayo langsung dikerjakan. Cepet-cepetan jawabnya. Oke, waktunya habis. Jawabannya adalah haram. Siapakah yang paling tinggi skornya? Wahyu Hidayah masih memimpin. Tepuk tangan dulu. Oke. Baik, tepuk tangan dulu semuanya. Kira-kira siapa nanti yang paling tinggi skornya? Kita lihat ya. Juara 3 Juli. Juara 2-nya Reva. Satunya siapa? Dedeng. Oke, tepuk tangan. Oke. Baiklah anak-anak semuanya. Jadi ini adalah suatu permainan kuis untuk meningkatkan motivasi belajar kalian supaya lebih menarik. Kira-kira senang nggak kalian? Oke, lebih semangat ya berarti kan? Oke, baik, selanjutnya disimpan lagi HP-nya. Kita akan masuk ke materi kita pada hari ini, yaitu tentang khiyar dan juga larangan berbuat riba. Baik, kita akan masuk materi. Silakan tolong semuanya menyimak video yang telah Bapak siapkan pada hari ini tentang syirkah dan juga riba. Yang pertama tentang syirkah dulu ya, silakan diamati. Nanti setelah kalian nonton video tentang syirkah dan juga tentang riba ini, Bapak minta kalian untuk berdiskusi. Oke, yang pertama tentang video tentang syirkah. Apa itu syirkah? Syirkah adalah kesepakatan dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha bersama. Kedua pihak ini Ya silakan disimak dulu ya. suatu badan hukum atau perusahaan. Syirkah hukumnya bulan atau jais. Yang adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah berfirman. Silakan disimak karena nanti di akhir pembelajaran kita ada post test nanti. Selama salah satu Dan materinya dari video-video ini diantaranya. jika salah satu berkhianat, aku keluar dari keduanya. Oke, langsung masuk ke video yang kedua ya, tentang riba. Bang, beli bakaunya dong. Bakaunya halal kan, Bang? Halal atuh, Cek. Tuh, lihat di gerobaknya Mamang. Ada logo halalnya dari MUI. Pokoknya mah, bakau Mamang dijamin halal dan enak. Oke deh, Bang. Minta satu ya bakaunya, yang rasa coklat. Siap, Cek. Berapa, Bang, bakaunya? 5.000 aja, Neng. Aduh, uangku ketinggalan nih. Di kantong cuma ada 2.000. Oke, disimak baik-baik. Ini sudah akan masuk tentang praktek daripada riba. Disimak baik-baik ya. Ada apa, Naomi? Ini loh, uangku cuma 2.000. Tapi harga bakaunya 5.000. Kurang uangku. Oh, begitu. Nih, aku pinjamkan 3.000. Tapi besok kamu kembalikan 5.000 ya. Nah, Loh, kok begitu? Memangnya kenapa? Kan
Kan aku sudah meminjamkan uangku. Nggak mau ah kalau begitu. Masa pinjam 3.000 kok harus kembalikan 5.000? Setelah kalian menyimak video tadi, ya, Pak Guru mau bertanya dulu. Kira-kira tadi kalian perhatikan enggak? Saya mau nanya kepada Mbak Reva coba. Saya Mbak Reva tadi disitu kan ada praktek riba. Itu ditunjukkan pada ada kenapa tadi ya? Tentang pinjaman apa tadi? Uang Pinjaman uang berapa? 3.000. Heeh. Langsung kembalikan 5.000. Dari pinjaman 3.000 dia sudah mengembalikan 5.000. Seharusnya gimana? Seharusnya tetap 3.000. Oke, ketika pinjam 3.000 kembali 3.000. Yang lain bisa dipahami ya? Oke, itu contoh kecil daripada riba. Sehingga untuk lebih lanjut supaya kalian lebih paham tentang pembelajaran kita pada hari ini tentang syirkah dan juga riba, Pak Guru akan membentuk kalian menjadi 4 kelompok ya. Silakan nanti untuk ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan kalian berdiskusi. Oke, seperti biasa diskusinya supaya lebih nyaman ya. Nanti silakan kita diskusi bersama-sama di bawah. Oke ya. Kelompok 1 tentang syirkah. Nanti macam-macam syirkah, kemudian pengertian syirkah. Silakan nanti dicari dari referensi yang ada. Kalian bisa cari referensi dari buku paket juga boleh, dan juga dari referensi yang lain boleh. Nanti kalian buka HP dari jurnal, dari Google. Dan seperti biasa Pak Guru menyarankan kalau kalian nanti mencari sebuah jurnal ataupun referensi dari Google, kalian buka nanti Google Cendekia. Di situ insya Allah lebih komplit, lebih teruji untuk sebagai referensi atau rujukan buat kalian. Yang pertama tentang syirkah, kemudian macamnya, pengertiannya. Ini juga nanti yang kelompok 2 tentang rukun-rukun ya, tentang syirkah juga, macam-macam syirkah juga nanti ya. Kemudian yang kelompok 3 tentang riba, tentang pengertiannya, kemudian macam-macamnya. Yang kelompok 4 nanti berdiskusi tentang dampak daripada perbuatan riba itu apa saja. Jelas semuanya? Oke, silakan langsung berdiskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan berpindah di bawah sini. Ya, silakan. Jangan lupa untuk hasilnya nanti dipresentasikan ya di depan teman-teman kalian. Oke. Agak geser sedikit ya. Nah, kelompok 1, 2, ke sini Mas. Oke, agak geser lagi sedikit. Ya, sini geser sedikit lagi. Oke. Ya, silakan langsung dimulai untuk diskusi. Diskusinya adalah kurang lebih 20 menit, silakan. Ya, silakan kalian berdiskusi. Ya, silakan berdiskusi. Boleh sambil buka HP enggak? Sambil pegang HP.
Oke, baiklah, waktu sudah selesai untuk diskusi. Sekarang selanjutnya adalah silakan perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nanti setelah kalian mempresentasikan hasilnya, nanti Bapak minta ada perwakilan dari masing-masing kelompok untuk bertanya kepada kelompok yang lain. Gitu ya. Oke, sekarang silakan dari kelompok 1. Silakan perwakilan untuk mempresentasikan hasil daripada diskusinya. Ya, silakan. Berdiri, Mbak. Didengarkan semuanya. Oke. Pengertian syirkah menurut bahasa adalah ikhtilat berbaur. Adapun menurut istilah syirkah ialah perserikatan yang terdiri atas 2 orang atau lebih yang didorong oleh kesadaran untuk meraih keuntungan. Oke, cukup. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mau mempresentasikan tentang riba dan macam-macam riba. Ya, silakan. Pengertian riba. Istilah riba berasal dari bahasa Arab yaitu ziyadah, artinya tambahan. Sedangkan secara istilah, riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu. Tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syarat atau terlambatnya menerimanya. Larangan riba terdapat dalam Quran surat Al-Imran ayat 3. Oke. Ada lagi? Macam-macam riba. 1. Riba fadli, 2. Riba qadhi, 3. Riba nasi'ah, 4. Riba yad. Ya, silakan ditutup dulu. Demikian. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selanjutnya, tadi sudah saya presentasikan ya dari perwakilan masing-masing kelompok. Sekarang coba kalian tadi menyimak enggak? Silakan dari perwakilan kelompok satu dengan yang lainnya saling bertanya. Silakan, saya beri kesempatan dulu untuk kelompok berapa dulu yang bertanya? 4. Oke. Mau bertanya kepada kelompok berapa, Mas? Kelompok 2. Silakan. Pertanyaannya apa? Apa yang dimaksud dengan tarik Gimana pertanyaan? Inan. Apa yang dimaksud dengan Sirkah inan. Oke, apa yang dimaksud dengan sirkah inan? Kelompok 2 silakan menjawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Syirkah inan yang dimaksud dengan syirkah adalah kerjasama antara 2 orang atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja dan modal dalam menjalankan suatu usaha. Oke, betul sekali. Tepuk tangan dulu. Oke, baiklah anak semuanya. Tadi kan sudah berdiskusi, sudah mempresentasikan hasilnya juga. Untuk selanjutnya, untuk melihat sejauh mana kalian memahami tentang materi kita pada hari ini, Pak Guru mempunyai post test, ya, post test. Jadi tadi kan baru tes, sekarang post test yang nanti kita akan menggunakan media interaktif lagi dengan metode permainan yaitu kuis. Oke, baiklah, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, silakan langsung dibuka HP-nya ya. Dibuka kembali aplikasi Kahoot-nya. Ya, silakan langsung dibuka HP-nya kembali. Membuka aplikasi Kahoot. Sudah ya? Oke, persiapan untuk pretest kita. Untuk post test kita, maaf. Oke. Silakan ditunggu untuk pinnya ya. Untuk pin post testnya kita. Sambil menunggu, ini sudah keluar. Pinnya adalah 5044007. Oke. Sudah beberapa masuk di akun Kahoot di kuis kita. Oke, silakan yang belum login segera login. Oke, kita mulai ya.
3, 2, 1. Oke, silakan dijawab. Nomor 1. Oke, nomor 1 sudah selesai. Kita lihat hasilnya. Ternyata yang paling tinggi adalah kita. Tepuk tangan dulu untuk kita. Oke, baik anak-anakku semuanya. Tadi pembelajaran itu sudah kita lewati dari awal sampai akhir. Alhamdulillah semuanya semangat karena kita hari ini memakai kuis interaktif. Kira-kira untuk minggu depan seperti ini lagi, setuju ya? Oke, jadi kalian nggak bosan ya dalam belajar. Baik, Pak Guru menyimpulkan tentang pembelajaran kita pada hari ini ya. Kesimpulannya adalah pembahasan kita pada hari ini yaitu tentang prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam, yang mana kita itu dilarang melakukan perbuatan yang namanya riba. Karena Allah telah melarang perbuatan riba, dalam agama kita juga dilarang perbuatan riba ini. Sehingga kita bisa melaksanakan praktik ekonomi Islam, di antara tadi syirkah. Kita bisa melaksanakan syirkah di sini dalam kehidupan sehari-hari dengan cara meninggalkan riba dan melaksanakan segala suatu muamalah yang baik dengan tidak meninggalkan aturan dalam agama Islam. Jelas ya? Oke, baik. Yang terakhir, silakan siapa yang bisa mereview tentang materi kita pada hari ini? Angkat tangan. Oke, Mbak, silakan. Oke. Silakan direview. Review dari materi pembelajaran pada hari ini bahwa kita sebagai orang muslim harus selalu melaksanakan muamalah dan praktek ekonomi dalam Islam, di antaranya syirkah, dan kita dilarang melakukan perbuatan riba karena perbuatan riba dilarang dalam agama Islam. Oke, tepuk tangan dulu. Baik, nanti untuk tugasnya ya, tugas kalian di rumah, nanti silakan kalian tulis hasil daripada diskusi ini di lembar kerja siswa yang nanti akan Pak Guru kirimkan lewat Google Form ya. Akan kalian akses di rumah, nanti dikerjakan. Nanti untuk tugas itu akan saya share di Google Form, atau kalau tidak nanti akan saya share di grup kelas masing-masing. Bisa dipahami? Oke, baiklah anak-anakku semuanya. Alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai karena waktu sudah masuk di pembelajaran berikutnya. Oleh karena itu silakan sebelum kita pulang, untuk ketua kelas silakan untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Siap, gerak, doa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.